Maka di dalam kitab Muqassafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali diceritakan dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada Allah, "Wahai Allah, bahwasanya aku sudah melaksanakan ibadah sepenuhnya, seikhlasnya kepadamu. Jadi ibadah yang manakah yang membuat hati engkau menjadi senang dan bahagia? Apakah ibadah sujudku, solatku, zikirku, membaca kitabku, puasa, haji, umroh?" Tetapi dikala itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ibadahmu, sujudmu, solatmu itu hanya untuk menyenangkan dirimu. Karena bisa solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zikir, baca Al-Quran, itu juga untuk menenangkan hatimu. Puasa juga mengendalikan nafsumu. Dan bahkan insya Allah dengan puasa itu bisa menjadikan dirimu menjadi sehat. Begitu juga amal ibadah seperti haji, umroh. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur lain tepatnya surga, hanya untukmu. Umroh satu ke umroh yang lain, hanya untuk menghapus dosa-dosa untukmu. Mungkin kalian bangga melakukan itu, tetapi itu belum membuat Allah Subhanahu wa taala senang. Jadi apa ibadah yang membuat hati engkau senang wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, yaitu zakat, infak, sedekah, dan membahagiakan orang lain. Karena di situ aku hadir di sampingnya dan akan aku ganti bahkan sampai 7 kali lipat. Dalam surah Al-Baqarah 261 dan 262 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti dia memberikan sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai dan masing tangkai 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang membuat Allah senang membantu orang lain. Dan infak sedekah yang paling afdal itu sebenarnya kepada siapa, Bapak Ibu yang berbahagia? Ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadaqata 'alal miskin sadaqah wa 'ala zirrahimi isnatan sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin itu nilainya hanya sedekah. Maksudnya orang miskin orang lain. Sementara sedekah untuk kerabat, keluarga, nilainya ada 2. 2 nilainya. Yang pertama sedekah, yang kedua adalah silaturahim. Maka yang utama adalah kepada keluarga. Kepada keluarga kita yang utama. Ada 2 dapat pahala oleh kita.
Makanya dalam riwayat salah seorang istri sahabat Nabi yang bernama Zainab, istri Abdullah ibnu Mas'ud, dikala itu kan dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, hei sekalian perempuan, wanita-wanita, perbanyaklah oleh kalian bersedekah, karena aku melihat penghuni neraka itu kebanyakannya adalah kaum perempuan. Maka bersedekahlah kalian walaupun dengan hanya sedikit perhiasan. Jadi waktu itu Zainab dia mengadu kepada suaminya Abdullah ibnu Mas'ud, wahai suamiku, kami para wanita ini dianjurkan olehnya untuk memperbanyak sedekah. Tetapi apakah boleh saya bersedekah kepadamu, suamiku, karena engkau dalam keadaan miskin? Karena Zainab ini alhamdulillah punya sedikit harta. Waktu itu tolonglah tanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud merasa malu, engkau saja yang menanyakan. Di dalam perjalanan dia bersamaan dengan salah seorang wanita Ansor juga menanyakan hal yang sama. Waktu itu dijumpailah Bilal bin Rabah. Diceritakan oleh Zainab tentang pertanyaan ini, tolong sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikan oleh Bilal hal tersebut. Rasulullah menyatakan, wahai Bilal, sampaikan kepada Zainab dan wanita Ansor tersebut, sedekah yang paling utama itu adalah kepada keluarga. Siapa keluarga itu? Termasuk suami istri. Suami juga iya, karena di dalamnya terkandung dua pahala yang akan kita dapatkan, yaitu sedekah dan silaturahim. Nah, ini sebagai acuan bagi kita sekarang Bapak Ibu. Kalau ada ibu-ibu yang di belakang yang mendengarkan, karena ibu-ibu banyak sekarang wanita karir yang banyak hartanya, mungkin pendapatannya dari suami. Jangan kita bangga dulu. Kadang kita berkata, kau piti den do bang, kau piti abang. Di dalam hubungan suami istri tidak ada demikian Bapak Ibu. Harta suami milik suami, harta istri milik istri juga tidak ada demikian. Harta bersama. Kalau sudah cerai baru kita bagi harta gono gini. Karena ingat ibu-ibu berusaha sekarang, bekerja itu atas izin suami. Kalau tidak izin suami, haram, berdosa ibu bekerja. Dan sebaliknya bapak-bapak kita sebagai suami, bersyukur kita istri kita Pak menopang hidup kita, mau membantu kehidupan dalam rumah tangga kita, berterima kasihlah. Makanya inilah amalan yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membantu orang lain, dan terutama adalah keluarga. Karena tiap hari malaikat mendoakan kita Bapak Ibu. Subuh-subuh dia sudah datang berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ati mumfikon kholafa. Ya Allah, baiklah ganti ya Allah uang yang laba impak, yang laba sedekah pada subuh-subuh hari ko. Makanya yang paling afdol bersedekah ibu-ibu, bapak-bapak, waktu subuh. Waktu subuh. Makanya kami di rumah Bapak Ibu kami sediakan seperti celengan, kami buat sedekah subuh. Berapa sanggup kita Bapak Ibu? Karena dengan tuntutan ekonomi sekarang, kalau ndak buat macam tu ndak bisa. Sesodo pakai piti gini Pak. Listrik, ayu pam, gas, pulsa, paket, minyak kendaraan, apa boleh banyak. Kalau ndak wasisikan piti untuk bersedekah Bapak Ibu, nak akan dapat dong. Dia sampai menyesal kita Bapak Ibu dalam surah Al-Munafikun ayat 10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ketika nanti orang-orang yang tak pernah bersedekah menyesal Bapak Ibu, minta iduin sebentar balik, ya Allah hidupkan kami sebentar ya Allah, sejenak jadilah. Mengapa? Nambah rumah,
minta jabatan, kedudukan, tidak. Jadi apa? Pak sodako, agar bisa kami bersodako membantu orang lain. Cukup itu saja, matikan kami lagi. Subhanallah. Orang yang mati saja Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang mau minta hidup, kepengen bersodako. Kita yang hidup, nauzubillah, tak mau sodako. Ini cambuk buat kita Bapak Ibu. Karena jangan dulu bangga kita amal ibadah yang kita lakukan, ritual hablu minallah, itu belum membuat Allah subhanahu wa ta'ala senang rupanya. Tetapi amal ibadah yang membuat senang inilah membantu orang lain. Walaupun Bapak Ibu dengan senyuman kita berikan, itu juga termasuk sedekah. Mudah-mudahan amal inilah yang nanti yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia atas kesilapan yang kami sampaikan, dan kalau ada ucapan kami nyinggung hati, kami mohon dimaafkan. Dan kepada Allah kita minta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka